Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, pukul 5:25 kita semua masih hidup. Mudah-mudahan nanti sore belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, nama saya masih yang lama, kalau lupa, Ivan Marviguila. Marviguila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lornaegia. Di pangkal nama ada Encik, kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Hijau. Itu aja lah. Jadi awak ko batu ko gak karet. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya awali dengan 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Maaf, tidak ada niat menyinggung. Siapa tahu nanti ada yang merasa-rasa tersinggung. Pak Ustadz, kenapa ya bulan Ramadan orang ramai ke masjid? Yang tak ke masjid datang ke masjid. Sepertinya tanya langsung ke yang bersangkutan, bagus bagaimana orangnya. Yang ke masjidnya cuma Ramadan doang. Nah, itu dia kan. Bilang jauh dan sapu ya dan orang tua. Yang jelas semua kita yang datang ke masjid, ini rumah Allah. Allah tuan rumahnya. Inna buyuti fil ardi al masajid. Rumah-rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Allah akan muliakan tetamunya. Bahasa Rasulnya, ma min rajul yatatohar fayuhsinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahutu anhu sayyi'atan. Tiada seorang pun yang berwudu di rumah disempurnakannya wudunya, wudu sesuai tuntunan, sesuai sunnah. Kemudian ia menuju salah satu masjid. Salah satu masjid itu namanya Nurul Islam. Maka Allah catat untuk orang tersebut. Allah tulis bagi orang tersebut yang ke masjid itu, yang berwudunya sempurna itu, setiap langkah kakinya ia dapatkan pahala. Hitung nanti langkah datang sebanyak itulah, hitung nanti langkah pulang sebanyak itulah tadi langkah datang. Sebanyak itulah Bapak Ibu dapatkan pahala. Yang jadi masalah, Pak Ustadz, saya datangkan pakai motor. Yang dihitung apanya? Putaran rodanya dihitung.
Tapi hadis itu jelas-jelas mengatakan langkah kaki. Nah kalau begitu besok atau nanti siang pakai motor parkir jauh-jauh, melangkah kemari. Kecil-kecilkan langkah biar banyak dapatnya. Insya Allah pulang motor hilang. Tidak usah khawatir, Allah punya cara hitungnya sendiri. Kemudian orang tersebut diangkat derajatnya sebanyak langkah kakinya. Orang tersebut diampuni dosa-dosa kecilnya sebanyak langkah kakinya. Itu normal tuh, luar Ramadan, ini dalam Ramadan nih. Makanya bejibun orang datang ke masjid bulan Ramadan. Karena nilai plus-plusnya itu bisa 700 kali lipat atau lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Rugilah orang yang tak mau datang. Dia bisa datang. Yang ogah hadir, dia mampu hadir, tapi dia tidak menghadirkan dirinya di rumah Allah ini. Lebih rugi lagi orang bisa duduk, kan tidak lama. Dia tidak mau duduk. Habis sholat dia pergi. Mungkin karena ustadznya bukan ustadz dia. Nah, tengoknya ustadznya jenggot sedikit. Nah, ini tidak ustadz kita nih. Pakai peci hitam pula, songkok nasional. Ini agak lain aliran. Terlebih lagi kita pakai kunut di sini. Nah, dia tidak pakai kunut, langsung balik. Sikit-sikit pula, langsung balik. Banyak orang sekarang tidak siap menerima perbezaan. Pokoknya asal beza dengan dia itu bukan saudara. Itu orang lain yang harus dijauhi, kalau perlu dimusuhi. Masuk neraka semua asal beda dengan dia. Ada tuh, tidak ada. Kawan awak pun jauh dari awak. Bapak dan ibu yang saya muliakan, bersusun malaikat ke langit sana mendoakan orang-orang yang berada di majlis-majlis ilmu pagi ini. Hampir semua majlis musola ada doa malaikat. Kalau malaikat berdoa, meminta, memohon, rasanya nggak mungkin lah nggak dapat. Ya Allah ampuni mereka. Awalan yang di dalamnya, yang diarahin juga, yang di Firdaus juga, di mana lagi dapat, yang di Hidayah juga, Nurul Hidayah kan? Nah, dapat semuanya itu ampunan. Yang tidak di dalam tidak dapat. Angkat derajat mereka, awak juga lah tuh. Bapak dan ibu yang saya muliakan, setelah ini tausiah yang sebentar ini, jangan pulang, duduklah di sini. Apa kerja Pak Ustaz? Ngaji, zikir pagi. Bagi bapak ibu yang bawa HP, kalau di HP-nya belum ada aplikasi apa doanya, nah, nanti diunduh, di-download apa doanya. Di 2 angka terakhir itu ada zikir pagi, zikir sore. Baca. Yang ada angkanya baca sebanyak angkanya. Duduk di sini, baca Quran, zikir, sholawat sampai syuruk. Melewatkan 15 menit, lanjut 15 menit. Nah, setelah itu berdiri sholat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, sholat sunat syuruk, sholat sunat duha di awal. Maka bapak ibu dapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Awak belum haji, awak belum umroh, pahalanya awak dapat. Tinggal haji sama umrohnya lagi. Jangan sampai tidak haji, tidak umroh pula. Itu untuk dapatkan pahalanya. Nah, begitu sayangnya Allah. Kan tidak semua orang bisa pergi haji, tidak semua orang mampu pergi umroh. Asal orangnya mampu, maka wajib haji atasnya, wajib umroh atasnya. Yang belum, pergilah. Tunggu normal lah tuh. Kalau sekarang tidak nyaman, sampai Jakarta isolasi dulu, sampai di sana isolasi lagi,
3 hari ke masjid pakai aplikasi absen ngantri. Umrohnya cuma 3 jam, tidak boleh lebih. Balik dari masjid langsung ke kamar, tidak boleh duduk-duduk di lobi. Mau beli kopi teh sebelah hotel dan tidak ada orang jualnya. Yang jualan balik kampung, India, Bangladesh, Pakistan. Sehari di Makkah, jalan Makkah Madinah tidak sehari pula. Di Madinah sehari cuma 3 hari doang. Nah, rasanya mubazir. Tak boleh lama-lama. Nah, tunggulah normal dulu. Kapan normalnya Pak Ustaz? Tergantung para perencana itulah. Para perencana mana yang bikin ulah semua di dunia ini maksudnya. Ayat pertama turun nyuruh umat ini cerdas, Iqra, cerdas dong gitu. Kok umat Islam tambah bego aja, tambah nggak cerdas? Kan suruh cerdas, bukan suruh sholat, bukan suruh puasa, bukan suruh haji, bukan suruh umroh, bukan suruh zakat, bukan suruh sedekah. Ayat pertama turun itu suruh cerdas, Iqra. Umat cerdas dong. Nah gitu, cerdas. Nah mulai tersinggung kan. Kalau memang wabah, tiap hari mati orang. Keluar rumah habis sholat, mana ada? Tapi kalau disuruh tutup muka, tutup muka. Karena perintah. Suruh jarak, kita jarakkan. Suruh cuci tangan, kita cuci tangan. Suruh mandi gitu, Bapak ya. Toh untuk kebaikan bersama. Hendak disuruh jarak, kan tidak disuruh jarak sama pengurus suruh rapat. Alhamdulillah, sempurna pahala sholat. Jarak dapat pahalanya, cuma kan tidak sempurna, tidak full, itu aja. Masjid kita kan bukan masjid paripurna. Kalau masjid paripurna diatur yang macam-macam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ayo cerdas. Apa pesannya pagi ini Pak Ustadz? Itu sebagian pesan. Sederhana saja, waktu kita sebentar nih, lebih kurang 15 menit. Karena ada yang mau itu kan sleeping refill kan. Apa sleeping refill itu Pak Ustadz? Tidur isi ulang. Saya sarankan tunggu dulu, udah selesai sholat sunnah 2 rakaat itu pulang, udah terbit matahari, sempurna terbitnya, pulang tidurlah. Jangan lama-lama. Saya tidak lama-lama biasanya Ustaz kalau bulan Ramadan ini kan pulangnya nanti tidur, dibangun jam-jam 12 Ustaz. Itu lama tuh. Memang nggak ngantor. Kalau saya kan orangnya free Pak Ustaz. Beda dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang orang kantoran itu. Kalau gitu ya terserahlah. Yang penting nanti bangun tidurnya ngaji dulu jelang zuhur. Zuhurnya ke Nurul Islam tadi. Nah, Rasulullah bersabda, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu keturunan Adam ini pasti ada salahnya. Pasti bikin salah, pasti buat salah. Semua tuh, semua kita tuh. Termasuk yang bicara, yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau sudah dapat ampunan. Dosaku yang dulu, yang sekarang, besok-besok udah diampuni oleh Allah. Yang masalah itu kan awak. Emang kalau besok kita bikin dosa atau nanti siang kita bikin dosa diampuni? Jaminannya tidak ada. Apa salah kita Pak Ustadz? Banyak. Di antara salah kita, ke masjidnya bulan Ramadan, asal Ramadan rajin ke masjid. Kalau tidak Ramadan tidak ke masjid. Kok iso? Nah itu pertanyaannya. Kok iso? Kok Ramadan iso teko?
Kok bisa dongkap? Ayo, kunaon? Ramadan bisa dongkap. Ramadan iso teko. Bisa dia datang bulan Ramadan. Lah, kok enggak Ramadan enggak bisa datang coba? Salah tuh Pak Ustaz, salah dong. Kesalahan kita apalagi? Kesalahan kita, mohon maaf nih. Yang dijual itu yang barokah, yang tidak barokah jangan dijual. Nyambung? Nyambung Bu? Ibu, nyambung? Jangan jual mercon, nggak barokah. Pak RT larang dong yang jual mercon. Pak RW larang dong yang jual mercon. Cara larangnya sebelum kejadian, maksudnya sebelum masuk Ramadan diimbau keras ya, himbauannya keras. Ambo kutua kalian yang menjual mercon gitu Pak RT dan Pak RW. Nggak rela ambo sampai akhirat itu suara. Kaganggu warga ambo. Ada kata kunci keyword, orang yang biasa menyusahkan orang matinya susah. Itu udah pernah saya sampaikan di sini. Yang suka, yang hobi memudahkan orang, matinya mudah. Pilih aja lah, mati susah apa mati mudah. Mati mudah itu gimana Pak Ustaz? Bang, abang lanjut makan ya. Kenapa dek? Adek pusing bang, adek baring bentar ya bang. Iya nanti abang bangunkan. Baring bang. Suaminya makan, bininya mati di dalam. Mudah kan? Poning sikit aja. Awak wah ya betul. Jangan menyusahkan orang. Itu bentuk menyusahkan orang. Bilang sama anak-anak yang beli mercon tuh, bakar dekat ayah kau ya. Di rumah kau tuh atuk kau situ bakar dekat atuk kau tuh biar meledak atuk kau tuh. Jangan sini. Itu susah matinya besok. Bunyi motor, yang keras-keras bunyi motornya sekitar sini, tegur. Di belakang motormu ada ustadz mau pergi ceramah, sakit telinganya. Di depanmu ada Pak Imam mau pergi ke masjid ngimami orang, sakit telinganya. Di sebelahmu ada pengurus masjid, orang-orang baik kau sakiti, susah mati nanti. Bagaimana mau minta maaf coba? Urusan sama Allah gampang, Allah tuh maha pengampun, percayalah. Tapi urusannya kan sama orang. Belum selesai, bagaimana Allah mau ngampuni? Nah, mau minta maaf kemana coba? Rumah ustadznya Jawa tak tahu. Yang kerja kantoran, mudahkan urusan orang, mudah mati kita. Apa yang bisa bantu Bu? Pak, sini udah selesai. Kasihnya duit Pak Ustaz. Kalau dikasihnya duit setelah selesai terima, itu hadiah. Kalau mau dibuatkan kasihnya duit itu sombong. Apa nih Pak? Ini untuk kamu. Kerja saya belum selesai kok dikasih ini. Akhirnya saya bekerja harap itu. Saya harap itu Pak, kan harap ini. Udah selesai dikasihnya itu lain ceritanya. Tapi jangan ada deal-dealan. Mau saya bantu? Mudahkan. Enak orang kantor mudah masuk surga. Yang mudahkan urusan orang. Jangan dipersulit. Semua kita ini ada salah. Salah bini ke laki, salah laki ke bini, salah anak ke orang tua, salah orang tua ke anak, salah atuk nenek ke cucu, salah cucu ke atuk nenek, salah tetangga ke tetangganya, salah murid ke guru, salah guru ke murid,
Salah abang kakak ke adik, salah adik ke abang kakaknya, salah teman ke temannya. Semua ada salah. Awak ini ujung-ujungnya mati, sadarlah kita. Jadi orang baik aja lah supaya mati kita baik. Karena semua orang akan dimatikan sesuai kebiasaan. Yang biasa menyusahkan orang susah. Bapak ibu yang hobi ngaji, semua kita kan ngaji, tapi ada orang yang hobi ngaji asal duduk, coba tengok. Kalau dia tak megang Quran, lagi buka aplikasi Quran, betul? Amatinya ngaji. Ada yang hobi puasa, semua kita puasa, tapi ada yang hobi. Habis Ramadan ini Senin Kamis, jangan diundang dia. Datang tapi tidak makan. Jangan bikin acara Senin Kamis orang-orang puasa. Makanlah Pak. Mohon maaf, kamu kan tahu aku puasa Senin Kamis. Jadi gimana supaya barokah? Tolong bungkuskan itu jalan. Insya Allah dapat pula kau pahala. Itu jalan. Bapak Ibu juga gitu. Ini mau dapat pahala puasa lebih banyak, bungkuskan nanti antar ngasih perbukaan orang, pahala puasa dapat. Dia dapat pahalanya karena dia puasa. Kita dapat tambahan pahala orang puasa. Kalau di rumah itu ada 7 orang, bayangkan banyaknya itu. Nah, jadi mari sadar akan kesalahan-kesalahan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadza wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.